Oke, halo guys. Kata orang kalau mau dapat uang itu harus kerja gitu ya. Harus kerja, membanting tulang dari pagi sampai sore setiap hari gitu ya. Lalu kemudian di akhir bulan kita akan dikasih upah, dikasih gaji. Itulah cara dapat uang yang diajarkan ke kita dari kita kecil, masuk SD, SMP, SMA, kuliah. Ya itulah cara dapat uang. Dan ide bahwa tidur pun bisa menghasilkan uang itu masih dianggap orang adalah ide yang tidak biasa. Satu, tidak biasa. Kedua, itu adalah ide yang mengajarkan tentang kemalasan. Dan mungkin yang ketiga, itu sesuatu yang sangat tidak lazim dan aneh kalau diomongin gitu loh. Nah, permasalahannya adalah semakin kesini, semakin bertambahnya tahun, semakin majunya teknologi, sebetulnya peluang-peluang untuk kita bisa menghasilkan uang ketika kita lagi tidur, sehingga kita tidur pun bisa dapat uang, itu menjadi sesuatu yang lebih make sense sekarang. Jadi sesuatu yang lebih umum, lebih lumrah. Dan justru menurut saya orang-orang yang masih melawan ide tersebut, masih against dengan ide bahwa kita tidur pun bisa ngasilin uang, ya buat saya ya itu silakan, itu nggak ada yang salah, itu pendapat masing-masing. Tapi berarti orang-orang itu melewatkan satu kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat besar sekali, opportunity yang sangat besar, yang kalau mereka sebetulnya manfaatkan, itu benar-benar bisa ngasih mereka satu paradigma bahwa kerja nggak dapat uang, nggak harus kerja kok, nggak harus kita yang kerja. Ketika saya mengatakan bahwa tidur dapat uang, itu artinya apa? Ada sesuatu yang bekerja tapi bukan kita. Nah, konsep bahwa tidur bisa dapat uang itu sebetulnya bukan konsep baru yang baru muncul di tahun 2020 gitu ya, bukan. Ini sudah ada dari dulu banget. Mungkin dari awal 1800-an juga udah ada gitu. Dari mana? Kok bisa? Karena gini, kalau kita mau dapat uang, harus bekerja. Saya setuju, tapi yang saya nggak setuju adalah kita harus bekerja. Orang-orang yang mengerti bisnis, mereka dari dulu sudah melakukan yang namanya membuat sistem supaya sistem itu bisa bekerja untuk mereka. Jadi poinnya adalah mereka tidur, tapi sistem tetap bekerja untuk mereka. Contoh, yang punya Indomaret, tidur pun dapat duit. Kenapa? Karena Indomaretnya bekerja. Sambil dia tidur, sambil dia jalan-jalan, sambil dia liburan dan segala macamnya, Indomaret tetap jalan, tetap bertransaksi dimanapun di seluruh Indonesia. Gitu ya. Artinya apa? Sistem bekerja. Ketika kita bisa meng-create sistem, dan sistem itu bekerja ngasilin uang, maka kita sebagai pemilik sistemnya, yang nggak harus bekerja di sana. Oke? Nah, sekarang gini, banyak orang yang berpikir bahwa kalau mau kerja itu dia harus kalau mau dapat uang dia harus bekerja. Tapi ada juga sekelompok orang yang berpikir kalau mau dapat uang dia harus create sistem yang bekerja. Yang mengerjakan sistemnya siapa? Ya orang-orang yang merasa dia harus bekerja. Sesimpel itu. Jadi sekarang paradigmamu ada di mana nih? Kalau paradigmamu ada bahwa kalau mau dapat uang kita yang harus bekerja, silakan, nggak salah, dan orang bekerja dapat uang. Tapi kalau paradigmamu adalah saya ingin membangun sistem sehingga sistemnya bekerja dan sehingga saya sebagai pemilik sistem nggak usah bekerja, ya itu juga benar dan itu memang ada. Nah, bedanya dulu dengan sekarang adalah kalau dulu sistem itu dibuat secara manual dan dikerjakan secara manual. Artinya apa? Manusia yang harus mengerjakan sistemnya. Nah, sekarang dengan adanya dunia online, teknologi, bisa bikin bisnis berbasis internet, bukan manusia lagi yang mengerjakan, tapi semua udah sistem otomatis yang mengerjakan. Contoh, saya pernah ketemu dengan satu orang asing, satu orang bule gitu ya di Bali, dan dia cerita ke saya, bisnisnya adalah coaching, adalah seorang life coach, seorang motivator, edukator, ya seperti itulah. Dia buka kelas online yang mana para membernya itu membayar dia $20 per bulan. Dan semuanya bersistem online. Jadi contoh nih, misalnya saya bayar online course-nya dia. Saya bayar $20 per bulan. Saya bisa masuk ke dalam ruang kelasnya yang isinya ada banyak sekali modulnya yang saya bisa ambil modul tersebut dan saya bisa mendapatkan ilmunya. Itu dengan membayar $20 per bulan. Bayangin kalau orang ini punya 1000 murid, artinya apa? Dia mendapatkan $20.000 atau sekitar 300 juta setiap bulan, nggak ngapa-ngapain. Karena semuanya udah by system.
Dia bikin modulnya sekali, dia upload. Dia bikin modulnya sekali, dia upload. Dia bikin modul ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dia upload. Orang yang mau akses modulnya harus bayar. Udah bayar, dikasih akses, dia bisa masuk. Kalau dia nggak perpanjang, aksesnya di-cut, orangnya nggak bisa masuk lagi. Kalau orang yang mau masuk lagi, dia harus bayar lagi. Semuanya udah otomatis. Jadi si orang ini yang saya ketemu ini, si bule ini, dia nggak pernah ngapa-ngapain di bisnisnya. Dia bilang ke saya, kerjaannya setiap hari apa? Ya udah jalan-jalan, surfing, dan segala macemnya. Dia tinggal di Bali. Nah, salah nggak kayak gitu? Ya enggak juga. Gimana caranya kita bisa mengatur, oh dia nggak boleh ada di Bali karena dia adalah orang asing dan nggak boleh make money di Bali. Semua sistemnya ada di internet. Internet tidak kenal dengan batas negara. Dan dia setting sekali, dan dia pasang iklan sehingga orang masuk ke dalam sistemnya, dan akhirnya semuanya terjadi secara otomatis. Sekarang di zaman digital, otomatis itu tidur pun dapat duit, sesimpel itu gitu loh. Ada nggak yang melakukan? Banyak banget. Meskipun memang di Indonesia ide ini masih masih belum sefasih dibandingkan dengan negara-negara maju. Bahkan beberapa kali saya share di YouTube ini saja, masih banyak yang akhirnya komennya tuh masih skeptis, masih nggak yakin, masih mengatakan ini hoax, ini nggak mungkin, nggak bisa. Ya silakan aja, Anda percaya boleh, Anda nggak percaya boleh. Baik Anda percaya ataupun Anda nggak percaya, tidak mengubah fakta bahwa di luar sana hal itu ada. Seperti itu. Jadi terserah Anda mau mengatakan wah itu nggak mungkin, itu bohong, itu hoax doang, ya silakan aja. Atau Anda mau mencoba, oke, ini masuk akal juga nih, saya mau coba, gimana caranya, saya mau belajar, silakan aja. Nah, kalau Anda mau mencoba dari nol, mau belajar, Anda masih seorang awam, saya saranin Anda lihat di description video ini ada sebuah ebook yang judulnya Mengubah Customer Menjadi Follower. Saya bikin ebook itu, Anda bisa baca, Anda bisa praktekin gratis ya, gratis ebooknya Anda bisa praktekin gratis, dan nanti Anda bisa coba, Anda bisa lihat sendiri bahwa ternyata dari follower kita di sosial media itu bisa kita jadiin uang loh sebetulnya. Bisa kita jadiin penghasilan. Nah, inilah yang namanya bisnis online zaman sekarang. Nah, ketika nanti udah bisa diotomatisasi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya udah, kita tidur pun dapat uang. Ini kita belum ngomong investasi loh, ini masih ngomong bisnis loh. Kalau investasi itu lebih dahsyat lagi. Taruh uang di bank, deposito, tidur pun dapat bunga gitu kan. Cuman kalau ini kita masih bicara ranah bisnisnya. Membangun bisnis sekarang, one man bisnis itu udah banyak banget. Mungkin penghasilannya nggak bisa sampai miliar-miliar dolar, tapi paling nggak puluhan ribu dolar, ratusan juta rupiah per bulan, itu udah banyak yang mendapatkan dan mengalami langsung. Nah, sekarang terserah Anda, mau coba atau mau tetap persisten dan mengatakan itu nggak mungkin, itu bohongan doang. Terserah Anda. Oke, jadi kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda juga yang ingin bisa mendapatkan income dari internet tapi masih bingung start dari mana. Saran saya, start dari download ebook yang ada di description video, Mengubah Follower Jadi Customer, free, gratis. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.